Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kalau Tuan pergi ke Makkah, singgah jugalah ke Madinah. Sudah lama berceramah, inilah lebih banyak kamera daripada jamaah. Satu jamaah kameranya 3. Canggih-canggih handphone orang Tembilahan. Mudah-mudahan rezeki kita melimpah ruah. Saya kemarin mau pergi ke Tembilahan, tentu tak sama dengan tempat lain. Tembilahan ini punya tradisi-tradisi khusus. Di tempat lain saya ceramah pakai celana. Di Tembilahan ini saya ingat orang Tembilahan pakai sarung. Nah, jadi saya pakai sarung. Tapi tetap juga pakai celana. Kan balik tak pakai sarung. Biasa sarung disiapkan sama orang rumah. Itu tanda sudah menikah. Siapkan kain warna hitam, warna coklat. Entah cemana semalam itu saya tengok kain, saya ambillah kain warna hijau. Kain warna hijau. Saya pun bingung kenapalah kain hijau ni yang saya pilih. Begitu sampai di Tembilahan, rupanya dapat hadiah baju warna hijau. Ini untuk meyakinkan yang jomblo-jomblo bahwa jodoh sudah tertulis. Kain hijau di Pekanbaru, baju hijau di Tembilahan. Udah gitu aja. Tak ada sambungannya. Berjumpa dia. Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun. Begitu juga dengan tausiah saya subuh di masjid yang penuh dengan barokah ini. Tidak pernah dijadwalkan sama sekali. Tidak tertulis di kalender, tak tertulis di handphone. Tapi tertulis di Lauhil Mahfuz. Bahwa subuh kau akan ke sini Abdul Somad. Dalam rencana dengan sahabat saya Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Faisal Saleh, Pak Hakim di Indragiri Hulu, bahwa kita punya program ke kampung ibu almarhumah beliau di Teluk Kiambang. Dari Pekanbaru kita menginap di Tembilahan, habis subuh kita ke Teluk Kiambang. Itu saja jadwalnya. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Meninggal almarhum ayahanda beliau beberapa hari yang lalu, yang merupakan ayahanda juga dari Al-Mukarram Ustadz Syahriza. Untuk almarhum Tuan Haji Saleh Ramli Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan. Jadikan kubur almarhum salah satu dari taman surgamu ya Allah. La taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Jangan kau jadikan kubur almarhum salah satu dari lubang neraka-Mu ya Allah. Waj'alna wa ma'ahu minal ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Jadikan kami beserta almarhum akan bersama di surga bersama para nabi, para syuhada dan siddiqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah saya datang Ustaz. Datanglah saya tadi malam, kemarin sore sampai bersilaturahim tadi malam, dan masuklah acara subuh ini. Saya sangka karena ditulis di situ di kertas kultum. Kultum paling 2 baris. Rupanya kultum di Tembilahan ini macam sholat Idul Fitri. Masya Allah, tabarakallah. Pak nampak ujung jamaah itu entah di mana, karena gelap di luar. Tapi insya Allah yang di luar pagar sana insya Allah masuk surga semuanya. Begitu cara menyenangkan hati orang yang tak dapat tempat duduk.
Man qala la ilaha illallah, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, diucapkannya Muhammadur Rasulullah, dakhalal jannah, maka masuk surga lah dia. Semua yang hadir subuh ini semuanya masuk surga. Tapi ada yang hebat surga ini. Idza sa'altumullaha, kalau kamu minta kepada Allah, fas'aluhul firdaus, mintalah surga jannatul Orang Arab menyebutnya firdaus, orang Barat menyebutnya paradise. Paradise tulisannya. Surga firdaus, surga yang paling tinggi, surga yang paling bagus. Nanti semua orang tembilahan yang hadir subuh ini masuk surga. Begitu mereka masuk surga, heran dia. Kenapa Ustaz Somad tak ada di surga? Ditanya mereka malaikat. Malaikat, di mana Ustaz Somad? Kata malaikat, dia sudah menunggu di surga firdaus. Tak pula ada yang mengaminkan. Itu maksudnya minta doa supaya diaminkan. Saya tahu jamaah tadi diam, maksudnya dalam hati sombong kali Ustaz ini. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya misqal habbatin min khardalin min kibrin, ada sombong walaupun sebesar biji sawi, tak masuk surga. Subuh ini siapa yang paling sombong? Ustaz Somad. Dikasih mikrofon, dikasih pula kursi. Orang susah mencari kursi. Ustaz Somad dikasih kursi. Hadir bersama kita subuh ini orang yang punya kursi, anggota dewan. Hadir pula subuh ini guru kita semua, senior saya, kakak kelas saya, Ustadz Effendi. Mudah-mudahan semua yang hadir, baik yang tak hadir tapi dia niatnya sudah ada mau hadir. Yang tidak ikut subuh ini, tak tahu dia jadwal, tapi ditontonnya video ini di channel Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, and share. Insya Allah semuanya selalu hidupnya itu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dinaungi Allah. Saya kemarin mau berangkat berdoa, Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Ini bukan sembarangan negeri yang mau kita datangi ini. Negeri 1000 jembatan. Ada yang bilang 1000 parit, terserah. Ada yang bilang 1000 jembatan, terserah. Tapi kalau mau sampai ke tembilahan ini, memang orang mentalnya harus kuat. Karena jalannya itu satu mobil. Kalau berselisih dengan truk, itu tasbihnya 23 kali. Sampai. Ini negerinya para ulama. Mufti dari kerajaan Indragiri. Ada kerajaan Siak, tapi itu setelah Islam. Setelah Islam baru ada kerajaan Siak. 1723, 1724. Tapi ada kerajaan yang sebelum Islam. Waktu itu masih agama sebelum Islam. Itulah dia namanya kerajaan Indragiri. Dulu orang raja-raja itu namanya hebat kalau pakai nama raja di hutan. Siapa nama raja hutan? Singa. Maka orang Inggris menyebut Richard the Lion Heart. Lion singa, heart hati. Lion Heart, Richard berhati singa. Sampai ke Sumatera Utara dipakai juga singa, si singa Mangaraja. Sampai di bumi Melayu dipakai juga singa itu. Itulah dia Nara Singa. Di medsos ribut. Apakah raja di hutan itu singa atau harimau? Tak usah lah, kalau ribut juga bawa ke KPU. Suruh mereka pilkada. Harimau atau singa. Setelah Islam datang, maka berubahlah nama-nama itu yang sebelumnya raja. Bahasa Sanskerta menjadi sultan. Sultan orang yang punya sultoh kekuasaan. Yang mengurus negara. Tapi urusan agama itu diserahkan kepada ulama. Karena mereka tahu, mereka tak paham agama. Al-ulama warasatul anbiya. Waktu itu ulama yang masyhur di bumi Melayu. Semua dari Semenanjung
kerajaan Kedah, kerajaan Perak, kerajaan Perlis, kerajaan Terengganu, kerajaan Selangor, sampailah kerajaan yang ada di Kalimantan, sampailah yang ada di Aceh, memakai buku kitab fikih namanya Sabilal Muhtadin, syarah kitab As-Siratil Mustaqim. Ada kitab namanya Siratal Mustaqim, Ihdinas Siratal Mustaqim, ditulis oleh Syekh Nuruddin Ar-Raniri, mufti kerajaan Aceh. Datanglah ulama berikutnya mensyarah kitab itu, disebutnya nama kitab itu Sabilal Muhtadin. Nama Syekh yang menulis itu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Cucu cicitnya alim juga, ulama juga, diundang oleh Sultan Indragiri untuk menjadi penerang suluh di bumi Melayu. Itulah dia Syekh Abdurrahman Siddiq Al-Banjari. Waktu saya ngajar di UIN dulu, sebelum keluar, saya tanyalah mahasiswa, mana yang hebat, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau Profesor Doktor? Profesor Doktor, kata mahasiswa itu. Mahasiswa yang malas membaca. Profesor Doktor, kata dia. Oh, terus saya bilang, ada namanya Profesor Doktor Nazir, membahas kehidupan Syekh Abdurrahman Siddiq dari aspek pendidikan. Akhirnya dia dapat Profesor Doktor. Ada namanya Profesor Doktor Rafi Abduh, mengambil aspek tasawufnya. Syekh Abdurrahman Siddiq dikajinya masalah tasawufnya, dapat dia Profesor Doktor. Dan tak terhitung tak berapa orang selesai S1, S2, S3 gara-gara mengkaji Syekh Abdurrahman Siddiq. Habis itu saya tanya, mana yang lebih hebat, Syekh Abdurrahman Siddiq atau Profesor Doktor? Syekh Abdurrahman Siddiq, katanya. Cepat betul pendapat dia berubah. Baru 2 menit yang lalu. Berapa banyak orang kaya di Indragiri ini hilang? Berapa banyak bangsawan? Tahu bangsawan? Bangsawan itu artinya bangsa yang hidup di awan, dimuliakan orang. Begitu meninggal hilang. Tapi ulama, ceramah saya di Banjarbaru, ceramah saya di Banjarmasin, ceramah saya di Samarinda, ceramah saya di banyaklah Balikpapan. Sebetulnya saya mau ngasih tahu saya udah pergi ke sana, itu aja sebetulnya. Tak ada orang sana tuh bertanya ke saya, siapa Gubernur Riau? Tak ada. Tak ada mereka bertanya, siapa sekarang Kapolda, siapa sekarang Dandim, siapa Danrem. Satu pun tak ada mereka bertanya. Yang mereka tanya ke saya, pernah tak Ustadz Somad ziarah ke Tuan Guru Safat? Dalam hati saya, untung udah pernah. Sudah, kata saya. Coba kalau belum, pasti banyaklah cerita kan. Ziarah saya sudah ziarah ke Tuan Guru Safat dan hampir tausiah haul, kata saya. Barulah saya tahu arti Safat itu sejak saya ceramah di Banjarbaru. Rupanya ikan sepat. Ikan sepat diasin, sedap. Inilah Safat tuh, rupanya dulu di sana pusatnya ikan. Rahmat Allah Subhanahu wa taala turun. Dan dari beliau bukan sekedar ulama. Rupanya dia datang kemari membawa batang-batang pokok kelapa dengan berbagai macam jenisnya, ditanamnya pokok kelapa itu. Agama ditolongnya, ekonomi umat dibangkitkannya. Dan ketika kami dari Makkah ke Madinah, dari Mesir naik kapal laut 6 jam ke Kairo, dari Kairo 2 hari 2 malam baru sampai ke Jeddah, dipukul ombak, dihempas gelombang di atas Laut Merah. Lalu kemudian pergilah haji sampai di Jeddah, membeli santan, tulisannya di kotak Kara. Waktu itu kami kalau haji beli santan di Jeddah, dijual di Kairo. Jualan juga kami waktu itu. Kara. Baru saya tahu setelah ketembilan, rupanya Kara itu artinya kelapa rakyat. Dari sini rupanya. Saya ingin menceritakan bahwa ulama, ahli fatwa, tak meninggalkan pertanian, tak meninggalkan ekonomi. Sesuai dengan doa Nabi, Rabbana atina fid dunya
hasanah wa fil akhirati hasanah. Ini jangan banyak orang sekarang kalau sudah taubat dia, dulu sibuk ngurus kelapa, sibuk ngurus bisnis, sibuk ngurus sampan perahu, sibuk ngurus ikan. Setelah taubat di masjid berzikir, pas ditanya, gimana bisnis ente? Aku sudah melupakan semua Pak Ustaz. Aku hanya menghadap kepada Allah. Tapi pas makan 2 piring juga. Kita ini mesti seimbang antara dunia dan akhirat. Jangan sampai kita tinggalkan masjid sholat subuh. Tadi sebelum kemari saya singgah, bukan singgah, lewat di masjid. Masjid Raya atau Masjid Agung? Masjid Agung. Habis Masjid Agung pasar. Penuh orang di pasar. Saya tidak suuzon. InsyaAllah saudara-saudara kita itu mencari rezeki yang halal. Mudah-mudahan mereka sholat subuh sehingga tak lupa dengan sholat subuh ini. Dicari rezeki ini pergi pagi pulang petang, peras keringat, banting tulang, tunggang langgang, luntang pukang. Sampai lupa makan gara-gara mencari rezeki. Pas ditanya, kenapa kau sibuk betul? Cari makan. Aneh manusia ini. Kalau pas ditanya, kenapa kau sibuk? Cari makan Pak Ustaz. Kenapa tak sholat subuh? Cari makan. Kenapa tak sholat zuhur? Cari makan. Kenapa tak sholat isya? Cari makan. Kenapa tak puasa? Cari makan. Begitu sakit, masuk rumah sakit, dicek sama dokter. Mohon maaf, Bapak sakit karena tak makan. Sakit mah. Ususnya bolong. Gara-gara tak makan. Padahal selama ini sibuk cari makan. Unik manusia ini. Cari rezeki, banyak duit masuk ke rekening. Tiap menit berbunyi handphone, rekening masuk, duit. Tapi duit itu tak pernah dinikmati. Kenapa? Hanya sekedar singgah di rekening sekejap saja untuk ditransfer ke dokter spesialis. Spesialis tulang dapat, spesialis jantung dapat, spesialis gula darah dapat. Pak dokter jangan tersinggung. Ini saya ceramah ini tersinggung pula dia. Orang-orang yang tersinggung dengar ceramah saya 2-3 hari sesudah itu meninggal. Saya tak ada niat jahat, saya tak ada nyinggung perasaan orang. Yang saya sampaikan ini betul apa tak betul? Kalau tak betul bilang tak betul. Jangan ada dusta di antara kita. Nah, lalu yang Ustaz ingin sampaikan apa? Carilah dunia ini. Boleh tak orang tembilahan ini jadi orang kaya raya? Boleh. Tanda kaya lah orang tembilahan ini, maka masjid ini besar cantik begini. Saya sholat di Pekanbaru, dibawa oleh Pak Wali Kota acara Safari Ramadan. Allahu Akbar. Begitu bangkit dari sujud, berpasir kening. Lantainya semen kasar. Tapi masjid kita di Tembilahan, tengok. Sudahlah pakai semen halus, ditutup pula pakai keramik, ditutup pula lagi pakai sajadah tebal. Tenggelam kaki kita di bawah. Keramiknya pula memanjat-manjat sampai ke dinding. Untung tak ada tukang di Tembilahan yang pandai masang keramik di atap. Kalau ada dipasang orang ini juga ke atas. Jamnya pula mahal. Ini jam ini mahal nih. Dari mana Ustaz tahu? Selalu pengurus mengeluh. Mahal betul jam macam ini. Dari sini dipakai jam. Tengok jamnya bagus. Karena jam ini bagus lah, maka jerejak besinya banyak. Takut masuk pencuri ke dalam. Kaligrafinya cantik-cantik, lengkap Asmaul Husna semua. Siapalah yang mewakafkan tanah ini dulu? Siapalah yang mewakafkan semen, batu bata, kerikil? Tak kita sebutkan namanya ilal marhum almarhumah. Tapi sampai subuh ini, sebanyak ini umat Muhammad SAW yang sholat, pahalanya sampai mengalir ke makam mereka. Inilah hebatnya keutamaan wakaf, infak, dan sodakoh. Apa pula soman? Wakaf, infak, dan sodakoh. Jadi kalau tak kuat sholat malam, tak apa-apa, 2 rakaat aja.
Tak kuat kita berzikir, tak apa-apa. 33. Tak kuat kita banyak-banyak beramal badan, tak apa-apa. Tutupi dengan sodakoh. Setiap saya bilang ada yang bilang solawat, ada yang bilang sholat. Pokoknya yang tak keluar duit lah. Sodakoh. Sodakoh ini luar biasa. Alhamdulillah kita subuh ini amal badan sudah. Amal badan bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Sudah. Amal badan masuk toilet kaki kiri. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Sudah. Banyak orang hafal doa, tapi tak pernah baca doa. Siapa itu? Anak TK. Anak TK itu hafal semua doa. Doa makan, doa tidur. Tapi tak pernah dia baca. Jangan kita jadi anak TK hafal doa tapi tak pernah baca doa. Lalu kemudian sholat, tahiyatul masjid sudah, qabliyah subuh sudah, sholat subuh sudah, membaca zikir panjang sudah, membaca doa sudah, lengkap semuanya. Ini namanya amal badan. Amal telinga, mendengarkan pengajian. Kau dengar tadi pengajian Ustaz Somad, akulah yang paling mendengar ceramah Ustaz itu. Kenapa? Kebetulan duduk aku dekat mikrofon sound system. Balik ke rumah tak ada dengarnya lain. Suara Ustaz itu aja dengar. Masuk ke pangkal telinga. Amal mata, sudah. Apa amal mata? Menengok, baca Quran. Yasin wal Quranil Hakim. Ini semua badan kita ini mesti beramal. Karena sampai masanya nanti mulut terkunci, tangan akan berbicara. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Maaf, HP mohon dinonaktifkan. Tulis besar-besar. Alhamdulillah sholat kita tadi tak ada handphone berbunyi. Luruskan shaf, matikan handphone, tak mempan. Jamaah tetap juga berbunyi handphonenya. Tertulis di dinding masjid, siapa yang handphonenya berbunyi wajib diwakafkan. Wah, sejak itu mati semua handphone. Sampai pulang ke rumah pun mati. Telepon bolak-balik tak hidup-hidup. Saking kan takutnya bersedekah. Jadi biasa kalau cuma ancaman moral orang tak takut. Tapi kalau sudah ancaman duit, wah, ini ketakutan orang luar biasa. Penyakit yang paling mengerikan namanya al-bukhlu. Orang yang kena penyakit al-bukhlu itu bahasa Arabnya bakhil. Allahumma inni a'udzubika min ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl. Bukhl artinya pelit. Tapi ada yang mengatakan pelit itu Pak Ustaz bukan bakhil. Syuh. Wa may yuqa syuhha nafsihi. Siapa orang yang selamat dari penyakit syuh, faulaika humul muflihun. Merekalah orang yang menang. Orang yang menang bukan orang yang bisnisnya beruntung. Orang yang menang bukan yang S1, S2, S3 profesor. Tapi orang yang menang dari penyakit bukhl. Nama orangnya bakhil. Kalau dua orang, bakhilani. Kalau banyak, bukhola. Ya ayyuhal bukhola. Wahai orang-orang bakhil. Apa beda bakhil dengan sahih? Bukhlu dengan syuh. Nah, ini bedanya. Bisa konsentrasi sedikit? Bisa. Biasa orang belum sarapan susah konsentrasi. Kalau kita pergi makan di rumah makan, selesai makan, lalu kemudian kita panggil tukang jaga rumah makan. Pak, Bu, hitung berapa semua? Nah, pas dihitungnya, hitung 100.000. Yang makan berempat, berarti satu orangnya 25.000. Datanglah satu orang ini, dikeluarkannya duit 25.000. Aku bayar untuk aku aja. Orang yang cuma membayar untuk dirinya, tak mau membayarkan orang lain, itu namanya bakhil. Dirinya saja. Kalau yang syuh tadi, pas giliran mau membayar,
Bu, berapa? Langsung dia pergi ke toilet, muas. Nah, itu namanya syuh. Jelas? Kalau bakhil, duit dia untuk diri dia saja, tak mau meleleh ke orang lain. Kalau syuh, ini lebih parah, duit dia pun tak mau dia makan. Jangan tersinggung. Kalau tersinggung berarti kena tuh. Sebetulnya Ustaz ini cerita tentang siapa? Tentang saya kemarin di rumah makan. Sebelum ke sini dibawa Dr. Faisal Saleh lah makan ke tempat makanan yang paling enak. Saya penasaran, paling enak nih. Begitu kami duduk, dibawakan orang itulah goreng terong. Tegolek-golek lah terong tuh 4 biji ini. Tentang terong ini memang ada hadisnya. Al-bazinjan syifa'un min kulli da. Terong itu obat dari segala macam penyakit. Jadi yang suka makan terong teruskanlah. Tapi hadisnya ini hadis palsu. Contoh hadis maudhu, hadis palsu. Itulah al-bazinjan syifa'un min kulli da. Terong obat dari segala macam penyakit. Hadis palsu dia. Tak ada sanadnya, tak ada rawinya. Hadis palsu. Siapa yang membuat? Tukang jual terong. Supaya terong itu laku, dibuatnya hadis terong. Tak lama sesudah terong itu keluar, datanglah goreng udang. Oh, yang dibayangkan sekarang meleleh air liur. Udang, Masya Allah, tak berhentilah saya makan udang tadi. Sesudah makan saya pun cuci tangan. Begitu cuci tangan, datang goreng puyuh. Paksa kotor balik. Tak mungkin kita lewatkan. Mubazir saudara setan. Lanjut kan. Begitu selesai makan puyuh, kami pun Masya Allah, pas giliran membayar, disitulah saya mau ke kamar mandi. Terus tengok, wah ini mahal ini kan. Jadi kalau saya ceramah itu betulnya saya tak pernah nyindir orang lain. Saya sedang menyindir diri saya sendiri. Ceramah itu kalau kita ceramah orang, itu nampaknya kita menceramai orang cuma 1 jari. Bapak-bapak, ibu-ibu. Sebetulnya untuk bapak ibu itu 1. Yang untuk Abdul Somad itu 4. Ke kau lebih banyak lagi. Begitu. Jangan kita ini hanya menceramahi orang. Saya khutbah Jumat sebulan cuma sekali khutbah. Yang 3 kali itu mendengarkan khutbah. Mendengarkan khutbah. Karena sering kita ini menceramahi orang dari atas mimbar. Tak tahu kita bahwa menjadi jamaah itu berat. Mengantuk. Ustaz tahu dari mana? Waktu saya pengalaman. Selama saya khotib, tak pernah saya mengantuk. Begitu menjadi jamaah. Kadang-kadang 3 nampak saya khotib. Itulah maka jamaah jangan heran kalau saya khutbah menggelegar suara saya. Saya khutbah, mata saya tajam, saya tengok mana yang saya tengok berkunang-kunang, kesitulah saya serang. Tengok mana yang nampak saya goyang, Israel sedang membantai Palestina. Dari mana kita bisa merasakan perasaan orang lain? Maka ketika kita menjadi orang lain. Sekarang banyak orang pintar tak perlu. Yang perlu itu adalah pintar-pintar merasakan perasaan orang lain. Saya termasuk, saya tak dukun, tapi saya dari tatapan mataku, aku tahu bahwa kau sudah merasa, kapanlah ceramah Ustaz ini berhenti. Ada masanya nanti. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amal badan penting, tapi amal harta tak putus. Ada di antara bapak orang Tembilahan rajin sholat doa, jam 9 sholat doa, jam 8 sholat doa, jam 10 sholat doa, mati meninggal. Apa masih bisa sholat doa? Tak bisa. Ada di antara bapak orang Tembilahan baca Yasin, pindah rumah baru, baca Yasin, punya mobil baru, baca Yasin, meninggal dunia tahlil, baca Yasin, meninggal dunia. Masih bisa baca Yasin? Tapi ada amal yang tak putus. Mana dia? Amal harta tak akan putus. Cuman masalahnya di Tembilahan ini sedekah untuk apa lagi? Masjid sudah siap, karpet sudah. Di beberapa masjid panitia biasanya pesan ke saya, Ustaz Somad, tolong nanti jamaah bersedekah karena karpet kita kredit.
Ustadz Somad, tolong nanti jamaah diajak sedekah karena kubah kita belum lunas. Patutlah bocor. Tapi masjid kita sudah lengkap semuanya. Lalu kita mau bersedekah kemana lagi? Ada tempat lokalisasi. Tempat maaf cakap WTS. Pesina. Dirubah orang Tembilahan menjadi masjid. Didirikanlah di situ Masjid Al-Firdaus. Sebetulnya saya mau datang ke masjid itu, tapi karena satu dan lain hal, maka insya Allah kita bantu. Siapa yang punya duit, kirimkanlah ke nomor rekening berikut ini. Cemana orang Tembilahan bersedekah? Pakai kain atau pakai... Hah? Pakai kain? Oh, pakai kain. Udah siap panitianya? Mainkan. Kalau bisa dekat-dekat sini. Ini duitnya dekat saya nih. Ada DPR, ada hakim. Ini duitnya warna-warna merah ini. Kalau yang di luar ini nampaknya abu-abu aja ini. Abu-abu pun kalau 3 goni Pak Ustaz. Mamin muslimin yusbihu, setiap subuh ada orang Islam bangun subuh, maka dikirim Allah 2 malaikat. Apa kata malaikat? Allahumma ati munfiqan khalafa. Siapa yang bersedekah, kasihlah dia ganti. Siapa yang memasukkan duit ke kresek itu, kasihlah dia ganti ya Allah, kasihlah dia ganti ya Allah. Itu tengok, kasihlah dia ganti ya Allah. Kata malaikat ini, malaikat yang mendoakan. Siapa yang memasukkan duit ke kain warna hijau itu, kain hijau itu, bukan yang hijau ini jangan kasih duit. Siapa yang memasukkan duit ke kresek, ke plastik, masukkan duit ke dalam. Mohon maaf panitia, pastikan ngasih duit ke panitia resmi yang ada tanda. Takutnya ada panitia yang KW. Jadi begitu kayaknya duit, pergi dia ke sungai naik bot langsung. Lalu bagaimana dengan orang yang tak bersedekah? Allah Maha Adil, dikirimnya juga malaikat. Apa kata malaikat yang satu lagi? Allahumma ati mumsikan talafa. Siapa yang tak mau bersedekah, binasakanlah dia ya Allah. Jadi yang tak bawa duit, pinjamlah ke kawan sebelah. Saya tidak nakut-nakuti. Ada aja tuh nanti balik dari sini tiba-tiba sendal hilang, tiba-tiba helm hilang, adalah. Cuman udah berisi dah. Masya Allah. Bawa satu orang ke sini, dekat sini. Sini. Saya menurut detektor saya ini banyak duit-duit besar daerah sini. Yang tidak bisa ngasih duit cash bisa kirim transfer ke nomor rekening. Mana nomor rekeningnya kemarin? Masya Allah. Biasanya saya ada kawan jamaah cerita, katanya dia kalau udah dekat kotak sedekah tuh detak jantung tuh tak normal. Kalau menengok dari jauh dia normal aja. Begitu udah mulai mendekat, rupanya lama-lama mendekat juga dia ke ustaz. Itulah kenapa ustaz-ustaz itu pakai kain. Karena kalau pakai kain kita tak bawa dompet. Ustaz Somad udah pakai kain, pakai celana, ada dompet dalam. Mari kotaknya. Bagi yang tak membawa duit, kirimkan ke rekening 82031 40254. Berapa Pak Ustaz? Biasanya datang peka tuh biasanya kalau misal duit. Kirimkan ke 82031 40254. Oh, kemarin dah kami kirim tak sampai Pak Ustaz. Ustaz tak sebutkan bank apa? Ustaz tak sebutkan bank apa? Nama banknya Bank Riau Kepri untuk pembangunan masjid, namanya Pejuang Subuh Tembilahan, atas nama rekening bukan pribadi, bukan rekening Abdul Somad, rekening Pejuang Subuh Tembilahan. Ini Pejuang Subuh nih zuhur datang enggak? Datang. Alhamdulillah. Karena ada saya pernah jumpa anak muda
Baikar subuhan. Wah. Ada minyak serai bagi siapa yang mau menebus, silakan untuk ditumpahkan. Oh, ini minyak serai. Nanti jual belinya di luar masjid. Tak boleh jual beli di masjid. Nanti dibeli ini, nanti ditebus, lalu kemudian duitnya itu nanti untuk masjid. Minyak serai. Minyak serai. Bukan minyak serai yang untuk gulai asam pedas tuh. Dia bentuknya macam pokok serai itu juga. Saya menengok kebun serai ini di Aceh. Lalu kemudian disuling keluarlah minyaknya. Nah, kalian mencium 100.000 sekali cium tuh. Insyaallah minyak serai. Ini minyak serai ini asal muasal parfum dicampur dengan parfum, itu minyak serai. Lalu kemudian untuk kosmetik dan untuk lain-lain. Tapi banyak minyak serai ini bercampur sama minyak jelantah. Tapi kalau yang ini asli. Dapatkan minyak serai. Perguruan Pengurus Daerah Persatuan Haji Indonesia Kabupaten Indragiri Hilir. Minyak serai wangi. Masya Allah, tabarakallah. Nanti kalian tebuslah ini. Dan ini minyak serai ini limited. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cuma 10 orang lah yang bisa masuk surga dengan minyak serai ini. Yang lain saya tak jamin. Langsung serahkan ke penanggung jawab. Nanti duitnya habis semua untuk pembangunan masjid. Nanti kalau sudah berdiri masjid itu, barulah kemudian Masjid Al-Firdaus. Semua yang bersedekah 1 sak semen. Berapa 1 sak semen sekarang? 70.000? 65.000? Karena kita udah lama berkawan, 75 lah. Makin mahal tuh Pak Ustaz. Memang kadang semakin kenal kita orang makin susah kita dibuatnya. Tapi insya Allah di tembelahan semuanya dimurahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Wahai pedagang-pedagang jual bangunan, kalian murahkan untuk pembangunan masjid ini. Mudah-mudahan itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kullu mri'in tahta zilli shadaqatihi. Subuh ini kita bernaung di atap masjid. Keluar dari sini kita akan bernaung di atap rumah. Tapi di padang mahsyar nanti ada atap? Tak ada. Di padang mahsyar itu ada tenda? Di padang mahsyar tak ada tenda. Lalu di mana kita bernaung? Tukang penyewaan tenda pun mati tak bawa tenda. Penyewaan tenda pas meninggal ada di bawahnya tenda itu? Tak ada. Bawalah kain putih yang tak berjahit. Mata terpejam gelap, dipeganglah ujung. Pegang ujung kain, terasa dia tak berjahit di ujung. Bapak Ibu, kalau nanti malam tertidur, tiba-tiba bangun gelap, peganglah ujung kain. Kalau terasa tak berjahit, siap. Subuh ini kau terbangun, buka mata, tengok TV hidup. Selama ini nonton TV, sekarang orang ditonton TV. Buka mata, bangun tidur, tengok handphone menyala. Buka mata, hidup lampu. Tapi sampai masanya nanti buka mata gelap, kau pegang ujung kain tak berjahit. Yang kau dengar pertanyaan, marabbuka. Ketika itulah kau baru mau sedekah. Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kasih aku hidup sebentar aja ya Allah. Kalau kau hidup kau mau apa? Apa kata orang mati? Fa'asaddaqa, aku mau bersedekah. Aku mau sedekah ya Allah. Ketika itu ada gunanya sedekah? Ketika itu ada gunanya sedekah? Tak ada. Maka kalau mau bersedekah sekarang inilah. Mana panitia tadi? Kosong kan? Biar dihitung di belakang, putar sekali lagi. Karena tadi kita belum cerita mati. Ini sudah cerita mati ini, ada yang mau ngasih sekaligus sama dompet-dompetnya. Terima. Sama kartu-kartu ATM-nya, masukkan. Begitu dicek panitia nanti ke bank, kosong. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, inilah yang akan menolong kita di hadapan Allah. Yarji'usnani, ketika sampai ke liang lahat, yang 2 pulang ke rumah.
Siapa yang pulang ke rumah itu? Maluhu, hartanya. Diantar pakai mobil mewah. Selesai pemakaman, mobil dibawa pulang. Betul apa salah? Anak, istri, menantu, kawan, sahabat, handai tolan. Beginilah ramainya jamaah Tembilahana. Kalau meninggal Abdul Somad, semua ini mengiring ke makam Abdul Somad. Ada yang mau mengawannya agak semalam? Tak ada. Menangis jamaah, ya Ustaz Somad, kau kenapa kuat betul menangis? Belum sempat selfie kemarin. Tinggallah sendiri. Marabbuka, man nabiyuka, man imamuka, man ikhwanuka, marabbuka, Allah, man nabiyuka, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma qiblatuka, Ka'bah, man imamuka, Al-Quran, man ikhwanuka, Al-Mu'minun. Yusabbitullahu allazina amanu bil qawlis sabit. Allah kuatkan dia bisa menjawab pertanyaan mungkar nakir berkat keutamaan sodakoh. Itu maka orang meninggal itu minta amal hidup supaya ingin bersodakoh. Kenapa? Karena sodakoh bisa menolong, termasuk sakaratul maut. Apa kata Nabi SAW? Sadaqatu sirri tadfa'u mitatas su'. Sodakoh menolak mati su'ul khatimah. Allahumma ja'al akhira kalamina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, yang terakhir keluar dari mulut kami la ilaha illallah. Orang kalau dia bersedekah, jaminan garansi dari Nabi, maka mudah dia melepas ruh dalam keadaan husnul khatimah. Bapak Ibu pernah menengok orang susah sakaratul maut? Sampai-sampai cemana nih Pak Ustadz, tak meninggal-meninggal juga. Coba ambilkan daun kelor, disiramkanlah daun kelor, jus daun kelor. Selama ini minum jus mangga, ini jus daun kelor disiramkan, tak juga mati. Akhirnya dibawakan batang kelor, pukul kan mati. Gara-gara pelit, gara-gara bakhil, tak meleleh duit itu, simpan sampai busuk di bawah bantal. Apa yang mau dibawa mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Nih sedekah ini. Ya Allah, jadikanlah akhir kalam kami la ilaha illallah. Yang membisikkan ke telinga kami nanti adalah anak kami, la ilaha illallah. Ada orang ketika dibisikkan la ilaha illallah menggeleng, dia tak mau. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Datanglah Ustaz, bisikan dari luar. Udah ngopi belum? Apa yang selalu kita lakukan, apa yang selalu kita buat, apa yang sering kita pikirkan, itulah yang akan datang waktu sakaratul maut. Saya dibawa ke rumah sakit, berjumpa dengan ibu-ibu umur 95 tahun. Waktu mau disuntik kulitnya tak bisa lagi. Rupanya orang kalau sudah tua kulitnya halus macam tisu, mudah sobek. Tak bisa. Ketika jumpa, tak ingat dia anak-anaknya, tak ingat, cucu-cucunya tak ingat. Tapi ketika anaknya mengatakan, "Mak, ini yang datang nih Ustadz Somad mau mendoakan." Apa kata mulut dia? Saya heran. Anaknya mendekatkan telinga ke mulut emaknya. Apa kata emak tu Pak? Sodako. Rupanya dia orang pengamal tarekat Naqsabandiyah, selalu bersodakoh kepada mursyidnya. Begitu dikatakan, ini Ustadz Mak mengajar agama, sodakoh. 95 tahun, anaknya dia tak ingat, cucunya dia tak ingat, tapi sodakoh dia ingat. Karena itu yang selalu dia lakukan. Mudah-mudahan kita termasuk ahli sodakoh. Tapi ada orang meninggal, mau mati sakratul maut, dibisikkan la ilaha illallah, la ilaha, tidak juga. Sampai akhirnya kawan akrabnya yang selalu dari kecil tahu kebiasaannya, begitu dekat sama dia langsung jumpa. Apa yang kau bisikkan tadi? Tak ada. Terus kutunjukkan aja gambar apa? Gambar bala 6. Pas tunjuk, ini kan kata. Rupanya itulah yang dicari.
Karena itu yang selalu dia lakukan. Hayya 'alas shalah. Kelepah. Mudah-mudahan Persatuan Bala 6 tak menggugat saya ke kantor polisi. Ini ceramah ini ngeri-ngeri sekarang. Koalisi Bala 6 menggugat Ustadz Somad katanya. Tapi saya yakin orang Tembilahan kan bela saya nanti kan. Sikit aja yang bela nih. Maka kalau orang bersodakoh itu, da'u mardhakum bisodakoh, obati orang yang sakit di antara kamu dengan sodakoh. Ketika saya ceramahkan itu di Masjid Islamic Center Bangkinang, berobatlah kamu dengan sodakoh. Ke dokter sudah, akupunktur sudah, bekam sudah, belum juga hilang Pak Ustaz. Ada yang belum kau lakukan, berobat dengan sodakoh. Diperiksa rumah sakit, di tulisannya rongen, rongen adalah sebesar duit logam di dalam rahim, namanya kista. Ini ibu ada di dalam rahimnya sebesar duit logam, namanya kista. Jadi gimana Pak Dokter? Mesti dioperasi, terus rahimnya nanti hilang karena dioperasi, dibuang, kistanya dibuang, ikut rahimnya sekalian. Jadi kalau rahim saya hilang, saya tak bisa mengandung lagi, tidak bisa. Menangislah ibu nih. Ketika ibu nih menangis, suaminya senyum. Pasti ibu bingung kan kenapa mereka senyum. Nanti balik tanyalah, kenapa abang senyum tadi bang? Akhirnya ibu nih ingat ceramah. Ada Nabi bersabda, da'u marlakum bisadaqah, tolak bala dengan sedekah, obati penyakit dengan sedekah. Diundangnya anak yatim sedekah, pas ada pembangunan masjid sedekah, kirim semen, batu bata. Tak bisa batu bata yang agak kecil sedikit, kerikil tak bisa juga, paling kecil pasir pun tak juga bisa. Dekat sungai sini kan, tenggelamlah ke sungai itu. Tak ada gunanya hidup. Apa guna hidup lama-lama? Buat sempit Tembilahan aja. Akhirnya dia bersedekah. Periksa lagi ke rumah sakit. Begitu dicek di rumah sakit, dokter heran. Ibu minum apa? Biasa, es cendol. Makan apa? Biasa, roti canai. Kenapa? Hilang kistanya. Terbukti mukjizat Nabi. True story, kisah nyata. Jamaah Masjid Islamic Center Bangkinang sehat. Apa kata dokter? Tidak perlu operasi, tidak perlu cabut rahim, ibu sehat walafiat. Sampai sekarang orangnya masih hidup. Istrinya senyum, suaminya pula menangis. Gagal proyek gitu deh. Jadi ibu-ibu kalau diponis sakit, jangan cemas ibu. Yang penting ibu gas sedekah. Ini kadang ibu-ibu ini kalau udah diajak bersedekah, apa kata Ustaz? Bersedekah, cincinnya, gelangnya, langsung tangan tuh masuk ke dalam telekung. Keluar gaji 13, keluar tunjangan, berbuah sawit, berbuah karet, berbuah kelapa, semua duit banyak. Beli cincin, dapat lagi, beli gelang, dapat lagi, beli rantai, dapat lagi, beli subang, dapat lagi, beli anting, dapat lagi, gelang kaki, dapat lagi, gelang leher. Akhirnya satu cuci tangan emas, satu cuci tangan. Kakak saya itu Pak Ustaz, emasnya saya tengok bagai biji mata saya di kamarnya, cuci tangan Pak Ustaz. Mana kakak itu sekarang? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi emas itu kemana sekarang? Dipakai lakinya untuk nikah sekali lagi. Jadi ibu kalau ada gelang rantai situ, serahkan ke panitia. Panitia, pergi bawa ke ibu-ibu. Bawa. Orang tuh mau menyerahkan rantai subang anti. Ya tak salah lagi, aku sampaikan. Panitia sudah. Kalau kalian tak juga ngasih, rasakanlah sendiri. Coba ibu bayangkan gelang ibu tuh nanti dipakai istri muda bapak tuh. Coba bayangkan. Coba bayangkan. Daripada dia pakai, bagus serahkan ke masjid. Betul tak Pak? Betul kata bapak nih.
bapak ini sakit hati. Asal ada duit, ibu tuh megang. Asal duit pegang, tengoklah nanti, kata dia. Ustadz nih kalau ceramah selalu yang disebutnya ibu-ibu aja. Oke, kalau gitu kita balik. Sekarang bapak tuh meninggal. Gimana bu? Setuju? Oh, setuju kata orang. Oh, meninggallah bapak tuh. Oh, meninggal bapak itu, bapak yang namanya pelit bin bakhil bin kedekut bin medit. Meninggal dia. Yang setiap kali ada penggalangan dana kepada jamaah sekalian, kumpulkan duit untuk pembangunan Masjid Al-Firdaus. Begitu selesai, mari kita baca doa di akhir majelis. Bangun deh. Macam mana setelannya? Akhirnya bapak pelit bin bakhil itu mati juga. Alhamdulillah, innalillah lah. Mati dia. Begitu orang yang pelit bakhil meninggal dunia, berapa ibu dapat bagiannya? Yang pertama, ibu dapat gonogini dari sejak menikah sampai meninggal dunia. Selama menikah itu dapat 2 miliar. Dapat ibu 50%. Sekarang bagian ibu 1 miliar. Amin. Perempuan memang tak boleh mengeluarkan suara. Dia dalam hati aja. 1 miliar. Sesudah itu dibagi lagi. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u walahunna rubu'u. Istri dapat 1/4 illam yakul lakum walad. Tak ada anak, istri dapat 1/4. Selama tadi dapatlah duit 4 miliar, lalu kemudian dapat 1/4 karena tak ada anak. Kalau ada anak dapat 1/8, karena ada anak dapatlah 1/8, 500 juta. Gonogini 1 miliar, hasil warisan 500 juta. Sekarang duit ibu 1 miliar 500 juta. Amin. Kecil aja amin. Amin gitu deh. 1 miliar 500 juta bu. Habis itu ibu pun nikah dengan brownies, berondong manis. Sore-sore jalan-jalan pakai motor besar. Ditanya orang, bo, di mana makam suami kau yang pelit bin bakhil bin kedekut bin medit yang dulu tak pernah sedekah ke masjid waktu Ustaz Somad ceramah penggalangan dana, dia pura-pura mengantuk itu? Tak bisa lagi nunjuk pakai tangan, saking kuatnya pegangan, pakai kaki tunjuk. Pakai kaki pak. Udah aku jelaskan, udah suami mati, udah bini mati, udah tak juga dia mau bersedekah, dua-duanya mati. Iya, kalau anaknya dulu dimasukkan ke pesantren, dibawanya jamaah berdoa, Rabbi firli wali walidayya. Tapi kalau tidak, habislah harta itu dibagi-baginya. Mabuk dia, sakau dia, menjudi dia, bersinah dia, habis. Kau hanya tinggal kenangan semata. Yang kekal abadi hanyalah yang kau sedekahkan tadi. Ma'akal tafa'afnaita, kau berikan makanan busuk, belikan lontong sayur busuk, belikan nasi uduk busuk, belikan ayam pop busuk. Wa malabista fa'ablaita, kau belikan kepakaian lapuk, kau belikan kepakaian lapuk. Yang kau makan busuk, yang kau pakai lapuk, yang kau wakafkan untuk Masjid Al-Firdaus, itulah yang akan menjadi bekal hari esok menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah bersedekah, alhamdulillah. Yang sudah ku kasih tahu tak bawa duit, insya Allah dia bersedekah, insya Allah. Yang sudah ku kasih tahu tak juga mau bersedekah, udah jelas doa jemaah itu. Tadi saya mulai tausiah ini jam 5.15. Sekarang sudah jam 6.10. Ternyata kalau kita ceramah di hati orang yang terbuka karena Allah, tak terasa 1 jam. Tapi kalau ceramah kita di hati orang yang tertutup, kapan itu Pak Ustadz? Pas mau buka puasa. Maka saya tak pernah mau ceramah mau buka puasa. Dianggapnya kita menyanyikan dia Nina Bobo. Baru kita ceramah 2 menit, nengok jam. Mau kulemparkan aja kolak itu rasanya.
Habis ceramah di Tembilahan subuh, ibu-ibu tuh dari tadi di sana sampai sekarang. Kenapa dia tak pulang? Macam mana pulang? Macet. Mudah-mudahan anak ibu-ibu soleh solehah. Mudah-mudahan suami ibu tak dilarikan pelakor. Mudah-mudahan semuanya istiqomah iman dan Islam. Ini Tembilahan mesti dijaga dengan masjid. Makin banyak masjid makin bagus. Tapi masjid tidak hanya sekedar bangunan, di dalamnya ada pengajian. Hadiri majelis-majelis pengajian. Di sini banyak alumni dari Darussalam Martapura buka pengajian, datang. Alumni Al-Azhar buka pengajian, datang. Alumni dari mana-mana, selama masih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini banyak tradisi amal-amal kita di Tembilahan. Maulid Nabi, Barzanji, Burdah, Tahlil, itu adalah amalan-amalan Ahlus Sunnah wal Jamaah berdasarkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Nanti kalau ada orang mengatakan membid'ahkannya, itu salah satu ciri Ahlul Bid'ah. Karena asik membid'ah-bid'ahkan. Maulid bid'ah, tahlil bid'ah. Tahlil itu kan la ilaha illallah. Itu arti tahlil. La ilaha illallah. Jadi kalau tahlil bid'ah, kau mau mati pakai apa? Mau mati pakai goodbye? Mati itulah dia. La ilaha, tadi kita la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Buka kitab kitab induk punya Imam Syafi'i Al-Um. Aku suka zikir itu, kata Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um, zikir itu dengan cara jahar. Zikir itu dengan cara jahar, tapi aku suka sir. Tak ada kata dia zikir itu sir, kalau jahar bid'ah. Enggak. Tapi nanti akan ada itu yang membisikkan ke telinga, membuat jamaah menjadi ragu. Jangan ragu dengan amalan-amalan, karena ini kita amalkan dari mulai Syekh Abdurrahman Siddiq, sebelum itu sampailah berlanjut kepada anak cucu kita. Tetap buat maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, tahun baru hijrah, majelis solawat, majelis burdah, majelis berjanji, majelis baca kitab. Karena dengan itulah kita kuat. Kalau kita kuat, insya Allah musuh tak akan datang. Covid tak bisa masuk masjid ke Tembilahan, saking banyaknya orang, tak jadi dia masuk. Begitu tengok, tak jadilah gitu. Mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat. Ala hazihin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم جزل المنفقين yang sudah berinfak bersedekah, berikanlah balasan yang terbaik ya Allah. Allahumma arham al-munfiqin. Yang sudah berzakat, berwakaf, berinfak, bersedekah, curahkan rahmat kasih sayangmu ya Allah. Amin. Rabbana taqabbal minna salatana, terima salat kami, wa siyamana, puasa kami, wa sadaqatana, sedekah, infak, zakat, wakaf kami, wa takhasyu'ana, khusyuk kami, wa ta'abbudana, ibadah kami, wa tammim taqsirana, sempurnakan segala kekurangan kami. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qulubana, kokohkan hati kami, ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Amin. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, mak kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, wali zurriyatina, anak cucu keturunan kami, wali man hadarana, semua yang hadir di majlis ini ya Allah. Wali man ghaba yang tak dapat hadir karena uzur syar'i. Allah masfi mardana, saudara kami yang sakit, angkat penyakitnya ya Allah. Warham mautana, yang sudah meninggal, lapangkan kuburnya, curahkan rahmatmu ya Allah. Amin. La tada'lana dzamban illa ghafartah. Keluar kami dari majlis ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Wala aiban illa satartah. Aib cacat kami tutupilah ya Allah di hadapan manusia dan di hadapanmu nanti di padang mahsyar ya Allah. Wala mayyitan illa rahimtah, yang meninggal dunia rahmati ya Allah. Wala aziban illa zawajtah, yang belum bertemu dengan jodohnya, nikahkan dengan wanita laki-laki yang soleh dan solihah ya Allah. Wala raghiban illa anjabtah, yang ingin punya anak, berikan anak keturunan yang sehat-sehat.
soleh-soleh penghafal Quran. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati laka ridha walana fiha salah. Segala hajat dunia hajat akhirat baik untuk kami dunia dan engkau ridha, illa qadaitaha wa yassartaha, mudahkanlah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab